Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Handi Susanto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyedia barang jasa untuk melakukan aktivasi ADP atau agregasi data penyedia agar bisa masuk ke LPSE lain seluruh Indonesia. Jadi saat ini ada kurang lebih 680 LPSE di seluruh Indonesia, sehingga untuk bisa masuk ke LPSE di seluruh Indonesia tersebut, kita harus melakukan aktivasi ADP. Kalau tidak melakukan aktivasi, kita hanya bisa masuk ke LPSE tempat kita mendaftar. Oke, kita langsung saja jelaskan bagaimana cara melakukan aktivasi ADP. Tetapi sebelum masuk ke cara melakukan aktivasi, kita akan jelaskan terlebih dahulu cara mendaftar di LPSE. Jadi ini untuk teman-teman penyedia yang masih belum tahu cara mendaftar di LPSE bagaimana akan kita jelaskan. Tapi bagi teman-teman sekalian yang tidak sabar untuk melakukan aktivasi, dapat loncat ke menit berikutnya, bisa lihat di deskripsi video ini di menit berapa cara melakukan aktivasi. Kita lanjutkan terlebih dahulu bagaimana cara daftar di LPSE. Untuk mendaftar di LPSE dapat dilakukan dengan dua cara. Ini harus dilakukan semuanya. Yang pertama, pendaftaran online pada sistem LPSE. Kemudian setelah itu kita lakukan verifikasi berkas yang disyaratkan dengan datang langsung ke LPSE. Di mana dalam suasana COVID-19 ini dapat dilakukan verifikasi online. Ini tergantung juga kepada LPSE-nya. Silakan tanyakan langsung ke helpdesk LPSE apakah bisa dilakukan verifikasi online. Nah, kedua langkah tersebut di atas itu harus dilakukan. Jadi bukan hanya daftar online, tetapi setelah daftar online kita harus melakukan verifikasi berkas. Jadi kalau tidak kita lakukan keduanya ini, maka user ID dan password yang kita buat pada saat daftar online tidak dapat digunakan. Nah, pendaftaran ini dapat dilakukan di LPSE manapun di seluruh Indonesia. Tetapi dianjurkan untuk mendaftar pada LPSE terdekat dengan domisili perusahaan. Pendaftaran juga cukup dilakukan satu kali, tidak perlu mendaftar di beberapa LPSE. Nah, untuk masuk ke LPSE lain, kita cukup melakukan aktivasi ADP atau agregasi data penyedia agar bisa masuk ke LPSE di seluruh Indonesia. Jadi tidak perlu daftar lagi di tempat lain, cukup lakukan aktivasi. Nah, cara mendaftar online, yang pertama kita buka sistem LPSE, jadi bisa kita cari di Google, misalnya kita mau cari LPSE Provinsi Banten, maka ketikkan di Google LPSE Banten. Maka akan muncul alamat seperti ini, lalu kita klik, maka akan tampil aplikasi atau websitenya LPSE. Lalu kita bisa mendaftar sebagai penyedia dengan klik tombol pendaftaran penyedia. Posisinya di sini, di sebelah tombol login. Lalu kita klik, setelah kita klik tombol mendaftar, akan muncul kolom isian atau form isian yang meminta kita untuk masukkan alamat email perusahaan di sini. Kemudian kita masukkan kode keamanan ini di sini, lalu kita klik mendaftar. Jadi cukup memasukkan alamat email perusahaan. Jadi email perusahaan ya, bukan email karyawannya. Lalu kita klik mendaftar, maka akan ada balasan ke email yang kita masukkan tadi. Untuk melihat konfirmasi pendaftaran, kita buka email, lalu akan kelihatan konfirmasi pendaftaran dari LPSE, isinya seperti ini, bahwa kita sudah mendaftar dengan alamat email ini. Silahkan kita klik tombol konfirmasi ini untuk melanjutkan pendaftaran online-nya. Kita klik konfirmasi, maka akan muncul tampilan form pendaftaran seperti ini. Jadi ini yang disebut dengan formulir pendaftaran online, di mana kita memasukkan, yang pertama diminta untuk masukkan bentuk usaha kita, apakah PT, CP, atau koperasi misalnya. Kemudian kita masukkan user ID, kita buat user ID sendiri, silahkan bebas apapun.
dengan catatan maksimal 20 karakter, hanya huruf A dan A sampai Z, angka 0 sampai 9, dan pembatas atau underscore. Jadi silakan buat user ID masing-masing. Kemudian kita masukkan password dengan catatan minimal 8 karakter dan maksimal 30 karakter, dan kombinasi antara huruf, angka, dan karakter khusus agar susah untuk ditebak. Jadi kalau susah ditebak ini akan berwarna hijau. Indikator ini akan berwarna hijau. Apabila masih merah itu artinya password yang kita buat belum sesuai, belum sukar untuk ditebak, sehingga kita harus buat sampai indikator ini hijau. Setelah hijau ini artinya password yang kita buat sukar untuk ditebak, baru kita ulangi password ini di bawah di sini. Ulangi password, jadi password yang kita isikan tadi diminta untuk diulangi. Setelah itu kita lengkapi data perusahaan mulai dari nama, alamat, kode pos, provinsi, kabupaten, kota, NPWP-nya, PKP, nomor telepon, nomor fax, handphone, dan website apabila ada. Dan kita pilih apakah ini kantor cabang atau tidak. Lalu kita klik mendaftar, maka kita akan terdaftar online di sistem LPSE. Jadi caranya sangat mudah. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa user ID dan password ini jangan sampai lupa. Jadi kita ketikkan apa yang kita buat ini, jangan sampai lupa. Sebab inilah yang nanti akan kita gunakan untuk login atau masuk ke sistem LPSE. Sekali lagi ini jangan sampai lupa. Dan perlu diingatkan juga, setelah melakukan daftar online ini, nanti kita diminta untuk melakukan verifikasi dengan membawa berkas. Apa saja berkasnya? Di sini disebutkan berkas yang harus kita lengkapi. Baik mulai dari KTP, NPWP, TDP atau NIB, kemudian ada izin usaha SIUK atau SIJK, kemudian ada akte pendirian atau perubahan. Ini nanti kita datang ke LPSE membawa berkas ini untuk melakukan verifikasi. Jadi diingat, dicatat bila perlu ini. Oke, setelah itu, setelah kita lengkapi tadi kita klik mendaftar, maka pendaftaran online selesai. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah verifikasi agar user ID dan password yang ini tadi bisa kita gunakan untuk masuk di LPSE. Lanjut. Untuk verifikasi, langkah kedua, kita lengkapi data ini tadi, mulai dari KTP, NPWP, TDP atau NIB, SIUK, dan izin usaha, akte pendirian, lalu kita bawa ke LPSE, tempat kita mendaftar, sekali lagi ke tempat kita mendaftar online. Jadi kalau kita daftar online di LPSE Banten, maka datangnya membawa berkas ini ke LPSE Provinsi Banten. Dengan membawa dokumen asli dan satu kopi, ingat satu kopi agar nanti yang aslinya diperiksa sesuai dengan kopinya, sesuai dengan data yang kita input di online tadi, maka akan diverifikasi atau disetujui user ID dan password kita sehingga kita bisa login ke dalam sistem LPSE tempat mendaftar. Sekali lagi hanya tempat mendaftar. Nah, untuk dapat masuk ke LPSE lain setelah kita mendaftar, kita harus melakukan aktivasi ADP. Bagaimana caranya? Tinggal kita gunakan user ID dan password tadi yang kita gunakan, yang kita daftar online tadi. Masukkan di sini, klik login, lalu masukkan user ID-nya, lalu masukkan password, lalu kita klik penyedia dan klik login untuk masuk ke sistem LPSE tempat mendaftar. Setelah itu kita akan masuk di sini sebagai penyedia, nama perusahaannya ini statusnya sebagai penyedia. Kita akan berada di menu beranda. Di menu beranda ini ada keterangan yang warna merah ini. Ya, akun Anda belum diaktifasi, klik di sini untuk melakukan aktivasi akun penyedia. Jadi untuk melakukan aktivasi ADP di sini agar kita bisa masuk ke LPSE lain di seluruh Indonesia. Silakan klik di sini. Maka akan muncul form untuk melakukan agregasi data penyedia
di mana kita diminta untuk memasukkan user ID, kemudian password, lalu pilih LPSC tempat kita mendaftar di mana, lalu masukkan kode keamanan ini, kita ketikkan kode keamanan sama persis huruf besar kecilnya harus kita sesuaikan, lalu kita klik login, maka akan muncul data perusahaan kita, nama perusahaan, NPWP, alamat kota, provinsi, email, statusnya sebagai pusat atau cabang, user ID-nya, dan tanggal kita mendaftar di LPSC. Untuk melakukan aktivasi, kita klik tombol lakukan aktivasi. Kita klik di sini, maka kita sudah selesai melakukan aktivasi apabila ada keterangan Anda telah melakukan aktivasi agregasi data penyedia pada tanggal ini dan jam ini. Dengan demikian kita sudah melakukan aktivasi data penyedia atau agregasi data penyedia, kita dapat logout. Maka dengan demikian kita sudah selesai melakukan aktivasi dan kita bisa masuk ke LPSC lain di seluruh Indonesia. Demikian cara melakukan aktivasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe di channel Handi Salam. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.